Nama Nur Hasana, NIM 1814 20 11 17. Saya sebagai perawat. Saya Anggun Desima SS, NIM 1814 20 1179. Saya berperan sebagai perawat. Nama saya Nisa Suprajana, NIM 1814 20 11 24. Saya sebagai pasien. Nama saya Belia Sapitri, NIM 1814 20 11 85. Saya sebagai anak pasien. Nama saya Petrus Wijaya Riau, NIM 18 14 20 12 39. Saya sebagai suami pasien. Perawatan paliatif adalah pelayanan kepada pasien yang pengobatannya tidak dapat disembuhkan secara kuratif dan tidak dapat disembuhkan secara medis atau stadium akhir. Penyakit terminal, suatu keadaan menurut akal sehat tidak ada harapan bagi penderita untuk sembuh. Indonesia adalah negara majemuk, terdiri atas berbagai macam budaya, suku, bahasa, dan juga agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Konghucu. Sebagai perawat, kita harus memahami segala keberagaman tersebut, karena kita bisa saja bertemu dengan pasien dari latar belakang yang berbeda-beda. Peran spiritual dalam paliatif care adalah sebuah pendekatan kasihan kebutuhan gunanya untuk meningkatkan pemulihan atau perbaikan. Kami akan membawakan roleplay perawatan paliatif kepada pasien terminal beragama Nasrani. Selamat menyaksikan! Isi Bu. Selamat pagi Bu, saya perawat Nur Hasana yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 3 siang nanti yang akan merawat Ibu. Nah, gimana perasaan Ibu hari ini? Masih nyeri, Sos. Di bagian perut kemarin masih nyeri ya? Iya, Sos. Nah, gitu. Nanti saya ajarkan teknik nafas dalam yang bisa mengurangi rasa nyeri Ibu. Sebelumnya kita mau TTV dulu ya. Iya, Sos. Oke. Tunggu dulu ya. Isi Bu. Isi ya Bu. Selanjutnya saya sudah selesai TTV Bu. Selanjutnya saya ajarkan teknik nafas dalam yang baik dan benar itu seperti apa ya, supaya nyeri Ibu itu berkurang. Yes, Sos. Nah, saya praktekkan dulu ya, nanti Ibu tiru ya. Yes, Sos. Yang pertama itu kita tarik
nafas dari hidung, buang dari mulut. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut ya. Coba Ibu lakukan selama 3 kali. Nah, bagus. Gimana perasaan Ibu setelah saya ajarkan teknik nafas dalam? Ada berkurang nyerinya? Udah agak berkurang. Ada agak berkurang ya. Bagus kalau begitu ya. Dan Dek, nanti ajarkan ibunya lagi teknik nafas dalam yang saya ajarkan tadi ya, supaya nyeri ibu tuh berkurang. Kalau misalkan nyeri ibu timbul lagi, lakukan seperti itu yang saya ajarkan tadi ya. Baik, Bapaknya juga ya. Selanjutnya saya mau permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa hubungi saya di ruang station. Adiknya juga bisa hubungi saya di ruang station ya. Permisi ya Bu, semoga kalian semua. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba pasien sesak nafas dan perawat pun datang. Ibu, Bu. Suster, ya, ibu saya sus. Kenapa ibunya kenapa? Saya periksa dulu sebentar. Ibu kenapa menangis? Ada apa, Bu? Saya tidak menyangka mendapat kondisi seperti ini. Tuhan tidak ada sama saya. Kenapa harus saya yang mendapat penyakit seperti ini? Ibu yang tabah ya, Bu ya. Ibu Kristen kan, Bu? Iya, Sus. Dan saya tidak bisa berkhotbah seperti pendeta ya, Bu ya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan sesuatu ke Ibu yang mungkin bisa menenangkan Ibu. Ibu ada Alkitab? Ada Sus di sana. Ini ya, Bu. Saya pinjam dulu ya, Bu ya. Ada satu ayat Alkitab yang pernah saya baca dari 1 Korintus 10 ayat 13. Saya cari dulu ya, Bu ya. Iya, Sus. Saya bacakan ya, Bu. Ibu dengarkan saja. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di ayat ini kita udah tahu ya, Bu ya. Kalau Tuhan ngasih cobaan pasti sesuai dengan kemampuan kita. Itu artinya Tuhan tahu kalau ibu ini kuat sehingga mendapatkan cobaan seperti ini. Dan dari ayat ini kita bisa tahu kalau Tuhan juga memberikan kepada kita jalan keluar untuk melewatinya. Saya tahu ibu pasti merasa kesal dan marah sama Tuhan kenapa mendapatkan cobaan seperti ini, kenapa mendapatkan penyakit seperti ini. Tapi sesama Kristen saya ingin memberi saran ke ibu. Dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya kalau ibu lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Dengan cara apa? Membaca Alkitab tiap hari, berdoa, mendengarkan khotbah. Mendengarkan khotbah tidak harus ke gereja, Bu. Zaman sekarang khotbah bisa kita dengar dari mana saja, terutama dari HP, dari YouTube. Nanti saya sarankan ke anak ibu untuk mencari khotbah yang bisa ibu dengarkan nantinya ya, Bu ya. Dan dalam setiap pengobatan ibu bisa berdoa dalam hati agar Tuhan melancarkan, agar Tuhan memberikan berkat atas pengobatan-pengobatan itu agar lekas sembuh ya, Bu ya. Begitu ya, Bu. Dan kita sebagai umat Kristen harus berserah diri ya, Bu ya, berserah diri di mana kita tahu kalau Tuhan punya rancangan yang hebat, rancangan yang dahsyat kepada hidup kita ya, Bu ya. Itu saja, Bu. Sepertinya Ibu sudah tidak menangis lagi. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah sudah lebih tenang? Iya, Sus. Ya, Bu, kita harus menerimanya, Bu ya. Kita tidak tahu rancangan Tuhan memang dahsyat. Rancangan Tuhan tidak ada yang pernah tahu ya, Bu ya. Dan apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Enggak ada, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu ya.
Semoga lekas sembuh ya Bu ya. Selamat pagi. Ma mau ngomong apa, Ma? Jadi gini Pak, mungkin umur aku nggak bakal lama lagi karena aku udah nggak kuat dan badan aku udah lemas. Aku minta maaf kalau ada salah aku sama bapak, sama anak kita dan keluarga di kampung kita. Dan kalau aku udah meninggal, bapak jagain anak kita ya Pak. Ma jangan ngomong gitu, Ma. Kalau aku udah nggak ada, tempatkan aku di kampung kita, di samping rumah kita ya Pak. Mama jangan ngomong kayak gitu, Mak. Mama harus kuat. Ini dulu, Mak. Udah istirahat dulu aja, Ma. Pak.¬ Permisi, Pak, Dek. Ya, Saya Sus. periksa ibunya dulu boleh? Permisi ya. Permisi. Ibu ya masih tidur, Sus? Iya. Kita periksa aja dulu ya. Kita periksa TTV-nya dulu. Sepertinya badannya sudah menurun. Iya. Coba ambil ke sana. Permisi ya. Dia sudah tidak ada lagi. Saya periksa nadinya dulu. Sudah tidak berdetak lagi. Dan saya periksa jantungnya dulu ya. Akhirnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ibu saya kenapa, Sus? Gini ya Dek, Pak, sebelumnya Ibu, adik dan Bapak harus tabah. Semuanya ini sudah rencana Tuhan yang harus kita terima. Jadi ibunya sudah bersama Tuhan. Kita dalam doa aja ya Dek, yang tabah, yang ikhlas ya Pak, Dek. Saya belum percaya, Sus. Ibu masih hidup kan, Sus? Sudah. Sabar ya, Dek. Ini sudah rencana Tuhan. Sabar ya, Kak. Sabar. Dalam doa aja ibunya ya, Dek. Ikhlasin. Ikhlasin, sabar ya Dek. Jangan nangis, nanti ibunya kesakitan. Iya. Ya sudah, saya permisi dulu untuk perawatan jenazah ibu ya. Mbak keluarga bisa tunggu duduk dulu di luar. Iya, Sus. Silakan, Sus. Semua alatnya udah dilepas kan? Sudah dilepas alatnya. Sudah selesai ya. Keluarga boleh masuk kembali. Kami sudah selesai perawatan jenazahnya. Sebentar lagi akan dibawa ke ruang jenazah ya, Dek, Pak. Ya, Yesus. keluarga yang tabah, yang ikhlas. Jangan ada yang menangis, jangan ada yang bersedih. Mohon doakan ya. Yesus. Jangan lupa berdoa ya, Dek, ya, Pak.
Saya nanti balik kembali ya, Bu. Ya, Sus. Pak, Ya, saya Sus. balik kembali ya. Misi. Nanti saya antar lagi ke Bang Jenazah ya. Baik, Sus. Misi. Setelah pasien meninggal, selanjutnya akan dimandikan. Bila meninggal di rumah, biasanya memandikan adalah pihak keluarga. Untuk aturan memandikannya, wanita dimandikan oleh wanita dan pria dimandikan oleh pria. Setelah bersih, akan didandani ataupun diberi pakaian. Beberapa orang memberikan pakaian pengantin. Ada juga yang memakaikan pakaian kebaya dan juga jas, dan biasanya berwarna hitam ataupun berwarna gelap. Di sini juga ada dilakukan formalin bila keluarga menginginkannya. Nah, setelah itu akan dimasukkan ke dalam peti. Untuk memasukkan ke dalam peti ada beberapa aturan, yaitu tidak boleh dikunci sebelum didoakan oleh pendeta. Oleh sebab itu biasanya dari rumah sakit untuk diberikan kepada keluarga atau dibawa ke rumah duka tidak boleh dikunci karena belum didoakan oleh pendeta. Seperti itu aja. Terima kasih. Dari video ini, perawat paliatif berperan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dalam menghadapi setiap penyakit yang dideritanya dan membantu pasien mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan tenang dan nyaman tanpa merasa tertekan atas penyakit yang dideritanya, baik secara fisik maupun psikis yang berbasis spiritual. Peran keluarga bagi pasien sangatlah penting, terutama di saat-saat terakhirnya. Diharapkan keluarga selalu menemani pasien. Semoga video ini bermanfaat bagi setiap penonton.